Halo semua, selamat siang atau sore ya. Balik lagi sama Mimin. Setelah di video sebelumnya kita udah ajak kalian untuk mengulas hasil pertandingan di partai perdana Piala AFF. Kali ini kita akan terbang dulu ke Eropa karena di sana para punggawa tim Garuda tengah bersaing dengan luar biasa keras. Gimana enggak, pemain seperti Tom Hai aja sampai dicadangkan loh dan baru main sebagai pemain pengganti. Hal yang membuat ia nampak sedih saat diwawancarai oleh media Belanda ESPN usai laga. Di sisi lain, penampilan menawan terus ditunjukkan penyerang keturunan Indonesia, Mauro Zylstra, dengan menambah torehan golnya musim ini. Lantas, seperti apa performa para punggawa timnas Eropa saat ini? Berikut rangkuman selengkapnya. Bermain di level sepak bola Eropa memang tak mudah, karena persaingan di klub aja udah sangat sulit. Itu kenapa baru-baru ini pemain sekelas Justin Hübner mengkonfirmasi untuk meninggalkan Wolves. Jadi ceritanya, sekembalinya dari Cerezo Osaka usai dipinjamkan, Justin ini kesulitan untuk mendapatkan menit bermain di Wolves. Padahal dulunya ia adalah pemain inti, bahkan kapten tim yang pernah masuk ke skuad utama Wolves. Tapi di musim ini, kesempatan bermain untuknya sangat jarang didapatkan. Dalam story di akun Instagramnya, Justin pun menuliskan pesan yang mengatakan bahwa ini akan jadi musim terakhirnya bersama Wolverhampton. Banyak orang bertanya mengapa saya tidak bermain di sini. Aku akan meninggalkan klub ini musim ini. Gila, karena bek terbaik di sini tidak punya kesempatan, kemampuan dimanapun Anda dihargai. Tulis Justin Hübner. Hampir mirip dengan Justin Hübner, Nathan juga mengalami masalah yang sama, yakni kesulitan untuk mendapatkan menit bermain. Lihatlah statistik yang menunjukkan bahwa ia hanya memiliki menit bermain sebanyak 2 menit dalam satu pertandingan di musim ini bersama Swansea di Championship. Selebihnya, ia hanya memanaskan bangku cadangan tim Swansea. Tapi tak seperti Justin yang speak up, Nathan sendiri memilih untuk diam. Namun hampir dipastikan musim ini sepertinya akan jadi musim terakhirnya bersama tim asal Inggris tersebut. Masih bicara soal pemain Indonesia di Inggris, di sana sebenarnya masih ada Marcelino dan Elkan Bagot. Tapi sejauh ini, keduanya juga masih kesulitan mendapatkan menit bermain. Apalagi Marcelino yang justru harus absen dari Oxford untuk membela Indonesia di AFF dalam jangka waktu yang lama. Ini akan mempersulitnya untuk menjalani debut. Sedangkan untuk Elkan, pemain 22 tahun yang dipinjamkan ke Blackpool itu, musim ini baru main sebanyak 4 kali, di mana dirinya cukup jarang mendapatkan kesempatan main karena cedera yang ia alami. Jadi kalau boleh dibilang, menurut Mimin, para pemain Indonesia masih cukup kesulitan untuk bersaing di level Inggris, negara yang memiliki kompetisi dengan level tertinggi di dunia, tak terkecuali untuk level Championship. Beralih dari Inggris ke Belanda, tempat di mana ada cukup banyak pemain timnas yang bermain di sana. Cerita tak mengenakan datang dari Tom Hai bersama klubnya Almere City. Pasalnya, Almere ini tak kunjung membaik performanya sejak awal musim. Mereka kini menempati posisi terbawah Eredivisie dengan hanya 6 poin. Dengan terbaru, mereka kembali kalah saat menghadapi FC Utrecht di kandangnya sendiri dengan skor 1-3. Laga itu sendiri mempertemukan dua pemain timnas Indonesia, Tom Hai dan juga Ole Romani, yang juga sempat saling bercengkrama satu sama lain usai pertandingan. Di laga itu, baik Tom dan juga Ole masuk sebagai pemain pengganti. Ole dimasukkan di menit 54, sedangkan Tom Hai masuk di menit 73 saat timnya sudah tertinggal 2-0. Saat itu masuknya Tom Hai mampu membantu timnya memperkecil skor menjadi 2-1 lewat kipas yang ia buat. Tapi Utrecht mampu memperbesar kedudukan di masa tambahan babak kedua. Skor 1-3 pun menutup laga itu, di mana sebagai pemain terbaik di klub, Tom Hai jelas tak senang dengan apa yang ia alami saat ini. Wajahnya tampak sedih saat melakukan wawancara dengan media Belanda ESPN usai laga, di mana ia mengatakan, Ja, op zich lekker gespeeld toch? Ja, de minuten die ik had waren lekker. Ja, en hoe moeilijk zijn die minuten daarvoor? Ja, die zijn wel pijnlijk. Ja, maar ja. Pijnlijk, dus dan, ja, zo voelt het ook echt, ja. Je kan zeggen, kan ik hier op de bank zitten, maar jij zegt, dit doet echt pijn. Nou, ik vind niet dat ik hier op de bank kan zitten, dus dan doet het wel pijn. Waarom niet? Nou, ik denk dat je dat zelf ook wel begrijpt. Ja, jij vindt jezelf te goed voor de bank van Almere City. Ja.
Musim ini sendiri sejatinya Tom Hai adalah pemain utama di tim Almer City. Penampilannya pun terbilang bagus di antara para pemain Almer lainnya. Tapi di 2 laga terakhir, ia justru harus menunggu di bangku cadangan sebelum masuk sebagai pemain pengganti. Beralih dari Tom Hai dan Ole yang baru saja saling berhadapan semalam. Di Eredivisie, Verdong yang minggu lalu masuk ke dalam daftar Player of the Week justru harus merasakan pembantaian dari tim Go Ahead Eagles dengan skor 5-0. Di laga itu, Verdong bermain penuh, tapi timnya Nijmegen memang gagal tampil impresif di laga itu. Menariknya, sama seperti Verdong, bintang timnas lainnya, Messilhurst, juga harus menghadapi pembantaian saat klubnya FC Twente dihancurkan oleh PSV dengan skor telak 6-1. Di laga itu, Mes jelas tak tampil di penampilan terbaiknya usai kembali dari cedera. Sementara itu Eliano kembali tak mendapatkan menit bermain bersama timnya PEC Zwolle. Ini adalah kali keempat Eliano tak pernah dimainkan oleh klubnya. Di mana yang menarik, Eliano justru baru saja mendapatkan perpanjangan kontrak selama 2 musim yang akan membawa dirinya bertahan di klub tersebut lebih lama. Lanjut ke kasta kompetisi yang lebih rendah di Belanda atau kompetisi kasta keduanya Liga Belanda. Di sana ada Miliano Jonathan yang sudah kembali bermain bersama klubnya Vitesse, di mana dirinya berhasil membantu timnya menahan tim tuan rumah MVV dengan skor 2-2. Meskipun dirinya tak menciptakan gol, dirinya tampil 89 menit dan tampil cukup impresif. Selanjutnya bicara soal calon penyerang keturunan lainnya, Mauro Zylstra terus menunjukkan penampilan mengesankan bersama Volendam saat 1 gol kembali berhasil ia ciptakan untuk timnya. Jika melihat golnya, kita bisa melihat ketajaman dan ketenangannya. Meskipun saat itu, ruang sempitnya sudah coba ditutup oleh kiper lawan. Mauro ini kami pikir akan disiapkan untuk Piala Asia U23 tahun depan. Selain nama-nama tadi, sejatinya masih banyak teman-teman pemain timnas yang berkompetisi di Eropa dan hasilnya cukup bervariatif. Sebagai contoh, Jay Izzas yang bermain untuk Venezia terus mendapatkan kepercayaan untuk bermain penuh. Hanya saja, timnya masih gagal meraih kemenangan saat terbaru mereka hanya bermain imbang 2-2 menghadapi Como. Dari Denmark, Kevin Dix terus membantu timnya memuncaki klasmen. Sedangkan dari Belgia, Ragnar Uratmangun akhirnya berhasil membantu timnya untuk kembali meraih kemenangan saat bermain sebagai starter di tim FC Dendar. Di sisi lain, Patinama dan Sandy Walsh masih belum mendapatkan menit bermain laga. Yap, jadi begitu teman-teman, meski status mereka adalah pemain timnas, tapi persaingan di Eropa benar-benar ketat. Bahkan hanya untuk mendapatkan menit bermain saja. Itu kenapa kita sangat respect pada mereka yang bermain di Eropa, karena tak mudah, bahkan hanya untuk mendapatkan tempat bermain secara reguler di tim masing-masing. So, tetap dukung perjuangan mereka ya. Jangan ada kritik-kritik nggak penting pada para pemain. Seperti kritik pada Justin saat menceritakan keputusannya untuk meninggalkan Wolves. Apalagi digiring sebagai penurunan performa. Mimin sih tetap ajak teman-teman untuk dukung selalu para pemain. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.